Siap. Saya mengabdi di Pagar Nusa Lamongan ini mulai tahun 2010. Iya. Kenapa kita harus membeda-bedakan dengan perguruan lain, itu kan sangat hal konyol bagi kita. Iya. Jadi saya rasa untuk tantangan-tantangan ini tidak ada selama kita menikmati dalam pengabdian ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Jinso. Masih bersama saya Abdus Salam SPD dengan program Salam Menyapa. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, tamu kehormatan bagi kami, yaitu Mas Ferry. Beliaunya ini sangat muda, tapi sudah bisa menjadi ketua pimpinan Pagar Nusa Kabupaten Lamongan. Gimana kabarnya Mas Ferry? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin bisa diceritakan ya perjalanannya Mas Ferry ya, yang sosok yang sangat luar biasa, yang masih muda dan bisa menjadi ketua Pagar Nusa Kabupaten Lamongan. Ya. Jadi flashback dulu Mas ya. Siap. Saya menjadi pimpinan cabang juga ini mulai dari kecil merintisnya. Oh, merintisnya. Saya berlatih pencak silat saat itu pada tahun 2006. 2006. Siap. Di Pondok Pesantren Darul Ulum Pasinan, Burno, Kabupaten Bojonegoro. Siap. Saat itu masih kelas 1 SMA Mas. Masih kelas 1 SMA. Saya berlatih. Terus dalam waktu 1 tahun dikukuhkan menjadi anggota tetap Pagar Nusa. Seiring berjalannya waktu, karena saya dulu juga menempuh pendidikan di Bojonegoro, jadi saya selama 3 tahun berdomisili di sana. Siap. Saat itu setelah lulus sekolah, saya kembali ke tanah di mana saya dibesarkan, yaitu di Kabupaten Lamongan. Siap. Saya mengabdi di Pagar Nusa Lamongan ini mulai tahun 2010. 2010 saat itu saya membantu Abah Mahfud, sapaan akrab dari ketua cabang Pagar Nusa periode tahun 1991 sampai 2022. Jadi Pak Mahfud itu ketua Pagar Nusa Lamongan sebelum saya. Sebelum Mas Ferry. Nah, setelah itu saya 2011 mengembangkan Pagar Nusa di desa saya di Ranting Delanggu, kecamatan dekat. Setelah itu masuk dalam jajaran pengurus. Saat terbitnya PDPRT terbaru terkait kepengurusan, yang mana pimpinan pusat sampai pimpinan cabang itu ada batas periode 2 periode. Setelah itu pada tahun 2022 Pagar Nusa Lamongan melaksanakan konferanscap. Alhamdulillah saya juga diberi amanah dari teman-teman pimpinan anak cabang, yang mana pimpinan anak cabang itu dari kecamatan-kecamatan di bawah naungan Pagar Nusa Lamongan diberikan amanah untuk menjadi pimpinan cabang Pagar Nusa Lamongan. Itu mulai tahun 2022. Siap. Okay. Terus kira-kira tantangan terbesar ya Mas Ferry dalam menjabat sebagai ketua cabang Pagar Nusa itu apa Mas Ferry kira-kira? Bervariatif Mas, tergantung situasi dan kondisinya. Oh gitu. Ya, jadi saya rasa untuk tantangan-tantangan ini tidak ada selama kita menikmati dalam pengabdian ini. Ya. Terus kira-kira kesan dalam memimpin ketuanya cabang Pagar Nusa itu gimana Mas Ferry? Kesannya itu? Asik sih Mas, asik. Bagaimana saya seorang dari warga Nadiin bisa mengabdikan diri saya ke Pagar Nusa. Siap. Yang mana Pagar Nusa sendiri adalah salah satu badan otonom dari Nahdlatul Ulama itu.
Oh gitu. Berarti Pagar Nusa dengan Nahdlatul Ulama itu masih ada. Ibarat NU ini bapaknya, Pagar Nusa ini anaknya, Mas. Oh gitu. Berarti kira-kira bisa diceritakan ya Pagar Nusa di dalam Nahdlatul Ulama ini. Iya. Jadi Pagar Nusa itu sebenarnya itu hanya sebuah wadah Sebuah wadah. untuk mewadahi pencaksilat-pencaksilat yang berada dalam naungan Nahdlatul Ulama yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita itu gabungan dari pencaksilat-pencaksilat yang ada di pondok-pondok pesantren itu, Mas, Siap. yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Terus kira-kira Pagar Nusa itu hanya diperuntukkan untuk warga Nahdien? Seiring berjalannya waktu, Pagar Nusa ini bisa menjadi media dakwah kita. Oh, media dakwah. Iya, Siap. untuk mengenalkan Nahdlatul Ulama lewat jalur bela diri. Bela diri. Iya. Terus seumpama ini Mas Ferry ya, kira-kira ya, kalau ada siswa Iya. ya, tapi di luar Nahdlatul Ulama, ini bagaimana kira-kira? Untuk masuk dalam anggota tetap Pagar Nusa itu syaratnya wajib itu harus warga Nahdlatul Ulama. Kalaupun santri tersebut di luar dari Nahdlatul Ulama, mungkin dari non Islam, itu sebutannya itu sahabat Pagar Nusa. Sahabat Pagar Nusa. Tapi tetap masih bisa boleh ikut Pagar Nusa. Selama dia mau belajar di Pagar Nusa kita perbolehkan. Meskipun yang ikut ini tidak Nahdlatul Ulama itu masih bisa. Kemudian kira-kira hubungan dengan perguruan lain ya termasuk hubungan antara Pagar Nusa dengan IKS Mitra Sakti itu kira-kira menurut Mas Ferry ini gimana? Untuk hubungan kami dengan perguruan-perguruan lain ini alhamdulillah berjalan dengan baik, Mas. Karena Pagar Nusa itu dari banyak aliran bisa menjadi satu. Iya. Kenapa kita harus membeda-bedakan dengan perguruan lain, itu kan sangat hal konyol bagi kita. Iya. Kita itu meskipun beda perguruan, tapi kan kita itu masih saudara sebangsa dan setanah air. Betul ya. Jadi itu saya juga sangat setuju Mas Ferry. Dan ini kan banyak beredar ya berita-berita ya terkait perkelahian ya atau tawuran ya di dalam pencaksilat ini. Ya, kira-kira pendapat Mas Ferry sebagai ketua ini gimana kira-kira ini? Iya, Mas. Terkait situasi dan kondisi akhir-akhir ini, saya atas nama Pagar Nusa Lama juga sangat turut prihatin atas gesekan-gesekan, saya menyebutnya itu oknum, bukan atas nama perguruan, Mas. Karena saya rasa tidak ada satupun perguruan itu yang mengajarkan tentang keburukan. Kemudian upaya Mas Ferry ini dalam menangani ya anggota-anggota yang terlibat tawuran itu upayanya itu gimana? Konflik ada antar perguruan. Ini upayanya Mas Ferry ini gimana? Kami dari jajaran pengurus, kalaupun ada konflik yang melibatkan anggota kami pelajari dulu latar belakang atau pokok permasalahan konflik tersebut. Oh, gitu. Kalaupun dari anggota kami yang salah, ya nantinya tetap ada sanksi. Ada sanksi dari perguruan. Ya? Itu pasti itu, Mas. Ada nanti sidang etik, itu sanksinya bagaimana, kita sanksi bagaimana, bahkan hal terburuk kita keluarkan keanggotaannya dari Pagar Nusa. Berarti dikeluarkan dari Pagar Nusa gitu ya. Iya. Kemudian ini kalau Lamongan itu kan masyarakat ini rata-rata itu sangat seneng ya dengan pencaksilat ya, pencaksilat apapun. Nah ini kira-kira Mas Ferry ini melihat situasi di Lamongan terkait pencaksilat itu gimana? Kita lihat dari segi sudut pandang mana dulu ini, Mas. Kalau kita gitu. Saya rasa pencaksilat ini adalah budaya bangsa yang harus kita lestarikan supaya tidak terkikis oleh perkembangan zaman.
banyak kok anggota-anggota pencak silat itu yang berprestasi, yang berprestasi. baik itu di pencak silat maupun di bela diri lainnya. Siap. Kemudian bagaimana Mas Ferry ini ya untuk menjalin antar perguruan agar bisa selalu rukun, damai, dan bisa menciptakan situasi yang kondusif bersama-sama, khususnya para pencak silat ini ya, sehingga Lamongan ini bisa aman, nyaman bersama dengan Forkopimda. Tentunya kita yang pertama harus menjalin komunikasi dengan baik. Komunikasi dengan baik. Kalaupun komunikasi sudah tertata dengan baik, saya yakin jajaran-jajaran yang di bawah kita itu akan mengikuti. Selama komunikasi dari tingkat atas sampai bawah ini bisa berjalan dengan baik. Nah ini mungkin ini Mas Ferry ya, pertanyaan terakhir lah, kira-kira kesan ya dan harapan bagi warga khususnya Pakar Nusa di Kabupaten Lamongan ini apa kira-kira? Harapan kami dari jajaran pengurus Pakar Nusa Lamongan yaitu kita harus turut serta menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan kita masing-masing. Itu yang paling utama, di lingkungan sekitar saja dulu. Lingkungan sekitar gitu ya. Kalaupun lingkungan sekitar kita sudah kondusif aman, saya yakin di semua lini itu akan berjalan dengan kondusif, Mas. Oke. Terima kasih Mas Ferry, kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan ini mungkin harus kita jalin terus ya, semangat dalam mengembangkan pencak silat di Kabupaten Lamongan, kemudian silaturahim antar perguruan, sehingga pencak silat di Kabupaten Lamongan ini dengan berbagai macam ragam ini bisa membantu masyarakat di Kabupaten Lamongan. Ya, jadi tidak meresahkan. Oke, selamat datang Mas Ferry. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kita barusan kedatangan tamu dari Ketua Pimpinan Pakar Nusa Lamongan dan ikuti terus dalam program Salam Menyapa di channel Humas IKSP Kerasakti Cabang Lamongan. Sekian, terima kasih. Salam Jinso.